ramalan aku, Bo. Kamu bisa baca pikiranku tak? Jodohku ya apa? Hai, namaku Jessica Shelin Milona. Kalian bisa panggil aku Cika. Selamat datang di channelku. Buat kalian yang baru pertama kali datang ke channelku atau kalian yang belum subscribe, aku akan senang banget kalau kalian tekan tombol subscribe di bawah yang warna merah, nyalain notifikasinya. Kalau kalian suka topik-topik yang terkait dengan psikologi, kesehatan mental, ataupun life talk. Karena di channel ini aku akan banyak bahas tentang topik-topik tersebut. Dan yang pasti akan sangat menarik, dekat dengan kehidupan kita. Jadi jangan sampai ketinggalan. Dan kalau kamu punya pertanyaan terkait topik-topik tersebut, silakan share di kolom komentar atau langsung DM aku di Instagram. Aku akan ramu dan juga membagikannya kepada kalian. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai apa sih sebenarnya yang disebut dengan psikologi. Apakah asumsi dan juga ekspektasi dari orang-orang itu memang benar? Seperti yang tadi aku sempat selipkan sedikit di awal video. Apakah benar anak psikologi bisa meramal, bisa baca pikiran, bisa tahu jodohmu di depan itu kayak gimana? Pertama-tama kita akan bahas definisi psikologi. Sebenarnya ada banyak sekali definisi dari psikologi, tapi sebenarnya intinya itu sama gitu. Kita bahas dulu dari istilah psikologi itu sendiri. Psikologi itu terbentuk dari dua kata. Yang pertama adalah psyche, dan yang kedua adalah logia. Psyche artinya adalah soul atau jiwa, sedangkan logia artinya adalah ilmu. Kalau kita ambil benar-benar dari kata-katanya, ya ilmu yang mempelajari jiwa. Tapi kata jiwa sendiri itu sebenarnya juga cukup rancu. Karena banyak orang juga, jiwa itu yang sebelah mana sih? Apakah yang dimaksud dengan jiwa itu roh? Atau pikiran? Dan lain-lain? Kita bahas itu next time kalau kalian tertarik. Singkatnya kita bisa mengatakan bahwa psikologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai pikiran manusia dan juga perilaku manusia. Definisi ini aku temukan di buku The Psychology Book. Ini adalah buku terbitannya DK. Kalian bisa cari buku ini di Perry Plus. Kalau kalian rajin bisa juga cari di Big Bad Wolf, itu ada, atau mau beli online juga ada banyak. Buku ini cukup ringkas dan juga mudah dipahami menurutku. Walaupun aku juga belum baca semua sih gitu, karena gue tebel ya. Tapi dia bisa memberikan gambaran secara umum lah tentang psikologi. Oke, back to topic. Definisi lain mengenai psikologi bisa kita lihat juga di buku Psychology, Themes and Variations yang ditulis oleh Wayne Wheaton. Bapak Wheaton mengatakan bahwa psikologi adalah ilmu untuk memahami segala hal yang kita lakukan. Jadi sebenarnya tipis-tipis definisinya dengan yang tadi. Nah, psikologi ini dianggap sebagai jembatan antara filsafat dan juga fisiologi. Kenapa begitu? Kalau filsafat, kita itu mempelajari mengenai thoughts and ideas. Jadi pikiran-pikiran dan juga ide-ide. Kalau fisiologi, kita mempelajari mengenai lebih ke apa yang terjadi di tubuh manusia, seperti proses di otaknya, misalnya ada sel-syaraf dan lain-lain. Kalian anak biopsikologi pasti tahu apa itu. Psikologi ini dianggap sebagai jembatan antara kedua ilmu tadi karena psikologi membahas proses mental yang terjadi ketika seseorang melakukan sesuatu, berperilaku, berkata-kata, dan juga berpikir. Intinya adalah bagaimana proses dibalik semua itu gitu. Kenapa kamu gini, kenapa kamu begitu. Nah, awalnya psikologi itu masuk di bawah cabang filsafat dan juga cabang sains. Kalau misalnya di United States, awal-awalnya itu mereka memasukkan psikologi di bawah cabang filsafat. Sementara di Eropa, seperti Jerman khususnya, itu mereka memasukkan di bawah sains. Tapi kemudian sekitar abad 19 atau akhir abad 19 itu psikologi dibuat menjadi ilmu seni. Salah satu orang yang memiliki peran sangat penting di sini ada Wilhelm Wundt. Di tahun 1878 dia mendirikan Laboratorium of Experimental Psychology pertama di dunia. Nah, kalau mau ngomongin soal sejarah psikologi bakal panjang banget. Tapi kalau kalian memang tertarik, kalian bisa komen di bawah. I will try to. Aku akan coba bahas kalau kalian memang tertarik. Ilmu psikologi ini sangat menarik dan juga sangat penting menurutku karena kita belajar untuk tadi memahami apa yang kita lakukan. Gak hanya kita, tapi juga orang lain. Jadi kita belajar untuk memiliki perspektif yang lebih luas mengenai sesuatu yang ditunjukkan seseorang. Provides a powerful way of thinking.
katanya si Bapak Witan. Setelah belajar psikologi, aku jauh lebih berhati-hati dalam membuat judgment, dalam membuat penilaian terhadap seseorang, terhadap ya apapun yang ada di sekitarku. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam di balik itu, di balik orang yang depresi. Nggak cuma depresi deh, dalam hal-hal kecil yang kita lakukan sehari-hari, hubungan dengan teman, keluarga, dengan orang-orang yang dekat dengan kita, selain mereka ya mungkin pacarmu atau gebetanmu, I don't know, dosen, dengan teman kerja dan lain-lain. Salah satu dosenku, lupa, maaf Pak atau Bu, salah satu dosenku mengatakan bahwa selama ada manusia di situ, maka ilmu psikologi bisa dipakai. Nah, mungkin kalian sudah mulai tertarik gitu ya untuk masuk psikologi or not. Kalau misalnya di ilmu psikologi di Indonesia, kamu akan dapat banyak hal. Tapi hal-hal itu bisa kita bagi menjadi beberapa bagian gitu. Yang pertama adalah teori-teori dasar dulu. Kita dapat dulu pengetahuannya, penelitian-penelitian yang ada, memahami dari berbagai perspektif. Terus yang kedua adalah kita belajar assessment. Assessment itu apa sih? Assessment itu artinya kamu melihat sebenarnya perilaku seseorang, permasalahan yang ada, itu terbentuknya kenapa? Apa yang menjadi akar dari permasalahan itu? Itu bisa dari banyak hal, dari observasi, dari interview, dari penggunaan tes-tes psikologis. Nah, yang ketiga intervensi, yang berarti kita mencari cara untuk menangani kasus tersebut. Setelah dapat assessment-nya nih, setelah melakukan assessment, kita cari penanganan yang paling tepat, yang paling efektif itu apa. Untuk anak-anak S1, sebenarnya ilmu yang kita dapatkan itu masih sangat permukaan kalau menurutku dalam hal assessment dan intervensi. Karena yang namanya assessment dan intervensi psikologi itu ada sangat banyak gitu. Dan perlu latihan yang banyak, harus ada pembahasan yang mendalam, waktu yang diperlukan itu sangat-sangat banyak. Dan kita harus benar-benar yang intens supaya bisa benar-benar efektif, supaya kita tajam dalam menghadapi kasus-kasus. Kita harus banyak-banyak menangani kasus. Jadi itu yang dilakukan oleh teman-teman S2. Itulah mengapa kalau misalnya kalian punya keluhan atau kalian merasa hidupku kok kayaknya agak-agak gimana gitu ya, kayaknya kok aku kurang sejahtera gitu, kok aku merasa aneh ya, aku merasa bukan diri, aku kehilangan minat akan hal-hal yang sebenarnya aku suka dulu, atau ada hal-hal lain yang kalian mulai curiga gitu. Kalian mulai nggak produktif, kalian sudah mulai gelap gitu, isinya kayak gak punya harapan, gak punya masa depan, gimana ini gitu. Jangan ragu untuk cari pertolongan. Kenapa? Karena sebenarnya mereka benar-benar sudah belajar dengan sangat sangat keras untuk bisa membantu kamu dan aku, kita sih. Aku yakin di antara kalian pasti ada orang-orang yang suka banget membaca, terus punya kemampuan analisis yang tinggi. Tapi aku tidak menyarankan untuk kalian mendiagnosa diri kalian. No, aku sepertinya gangguan kecemasan, aku skizofrenia dan lain-lain. Di satu sisi, ketika kita mengetahui apa yang terjadi pada diri kita dan mulai membaca, it's a good thing karena berarti kalian cukup peduli dengan diri kalian sendiri. Kita perlu hati-hati karena belum tentu apa yang kita alami itu semudah membuka DSM. Kayak aku gini berarti aku ini. Aku sendiri merasa bahwa melabel terlalu cepat itu juga kurang efektif untuk kita. Tapi kita emang perlu aware kalau aku merasa kayaknya there is something off, ada yang aneh sama aku, kita perlu hati-hati. Aku senang banget karena di Indonesia itu sudah mulai banyak orang yang mau open up. Oh, aku gini, gitu. Jadi apakah ketika kamu belajar psikologi kamu bisa meramal orang? Apakah kamu bisa baca pikiran orang? Apakah kamu bisa menentukan jodohmu? Tergantung kita melihatnya seperti apa gitu. Karena orang yang mempelajari ilmu psikologi itu pasti akan melihat dari teori-teori yang ada. Teori itu adalah penemuan dari penelitian untuk bisa memahami orang ini kenapa ya, apa yang ada di pikirannya. Itu perlu kepekaan tertentu gitu, dan itu juga perlu latihan. Jadi jawabannya adalah belum tentu orang yang belajar psikologi itu bisa melakukan hal yang di depan tadi. Meramal, no, karena kita ini bukan ilmu cenayang yang pakai roh-roh dan lain-lain. Idenya yang terutama sebenarnya adalah ilmu psikologi ini scientific, the science of mind and behavior. Yang bisa dilakukan adalah
mengobservasi, menginterview, melakukan assessment, menganalisis apa yang kamu lakukan, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu katakan, dianalisis dari cerita-ceritamu, bagaimana hubunganmu dengan orang-orang dalam keluargamu, itu mempengaruhi kamu di luar, bagaimana mempengaruhi kamu dalam hubungan-hubungan dekat seperti sama pacar, atau sama gebetan, atau sama sahabat, siapapun kayak gitulah. Dan mungkin mereka juga udah sering ketemu orang, sudah sering ketemu kasus-kasus, dan pas ketemu kamu, mereka jauh lebih tajam dalam mengamati, menganalisis, dan lain-lain. Jadi, oke, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga penjelasanku di video ini memberikan kalian gambaran yang jauh lebih jelas tentang ilmu psikologi. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat atau kalian tahu ada teman kalian yang perlu video ini, silahkan share. Jangan lupa like dan juga komen di bawah kalau kalian punya topik-topik yang kalian ingin aku bahas di video-video selanjutnya atau pertanyaan-pertanyaan tentang psikologi. Juga jangan lupa untuk klik subscribe button di bawah, nyalain notifikasinya. See you in the next video. Bye!